Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinda, mahasiswa Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas terkait dengan mata kuliah Islam dan Ipteks, yaitu materi tentang fikih kebencanaan terkait dengan perawatan jenazah korban COVID-19 sesuai dengan syariat Islam. Nah, sebelum itu saya akan membahas lebih detailnya lagi tentang fikih kebencanaan. Dan apa sih fikih kebencanaan itu? Fikih kebencanaan meletakkan secara khusus konsepsi bencana, pengelolaan situasi bencana, pemenuhan hak-hak korban bencana, dan praktik peribadahan di tengah situasi bencana ke dalam satu kompilasi. Fikih kebencanaan dengan demikian tidak hanya mengatur bagaimana hukum ibadah dan muamalah selama kondisi bencana, tetapi mengakomodir rekomendasi perspektif sains dan sosial humaniora terkini. Konstruksi pemahaman terhadap kebencanaan inilah yang disebut sebagai fikih kebencanaan. Fikih kebencanaan yang dipahami oleh Muhammadiyah bukan sekedar pedoman tindakan praktis. Fikih bagi Muhammadiyah adalah seperangkat ketentuan Islam yang mengatur nilai dasar, prinsip umum, serta aturan hukum konkret. Muhammadiyah merupakan fikih kebencanaan sebagai hasil dari Musyawarah Nasional Tarjih ke-29 tahun 2015 di Yogyakarta. Dalam buku Fikih Kebencanaan tahun 2015 yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Tajdid serta Lembaga Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Muhammadiyah, bencana memiliki beragam pandangan istilah, yakni ada musibah, bala, fitnah, azab, fasad, halak, tadmir, tamzik, iqab, dan nazilah. Nah, bencana alam dengan demikian tidak selalu berkonotasi sebagai azab atau kemurkaan Tuhan terhadap perbuatan manusia. Bencana alam tidak dapat serta-merta diinterpretasi sebagai hukuman. Bencana alam lebih baik dimaknai sebagai musibah terlebih dahulu. Kosakata musibah bermakna bahwa segala bentuk takdir kehidupan manusia merupakan ujian dan cobaan. Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 menyatakan, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ayat ini memang tidak mengisahkan secara khusus untuk kondisi yang dialami oleh manusia akibat peristiwa alam. Tetapi ayat ini memberi bekal bagaimana manusia bersikap atas berbagai kejadian yang menimpa dirinya. Musibah baik berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan musibah yang buruk itu merupakan hasil dari perbuatan manusia. Quran Surat Al-Nisa ayat 79. Tindakan manusia yang mengeksploitasi lingkungan dapat berakibat buruk terhadap daya tahan ekosistem dan menjadi merugikan bagi manusia. Karena musibah memang akan menimpa siapa saja tanpa terkecuali. Kemudian terdapat beragam istilah yang dekat dengan makna bencana di dalam Al-Quran. Yang pertama itu adalah bala, misalnya cobaan untuk memperteguh keimanan. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 168. Yang kedua itu adalah fitnah, merujuk pada bencana sosial yang melibatkan ketegangan antara tiap manusia. Yang ketiga adalah azab, bermakna berbagai peristiwa yang menimpa manusia karena perbuatan yang melanggar ketetapan Allah.
Yang keempat, ada fasad, adalah bencana yang diakibatkan oleh praktik kehidupan manusia yang bertolak belakang dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Fasad dicontohkan dengan perang, pertumpahan darah, kriminalitas, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada halak, merujuk pada kebinasaan dan kehancuran yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tadmir yang keenam, sifat dari sebuah peristiwa atau kejadian yang berakibat mega destruktif, bisa disebabkan oleh manusia juga oleh alam. Yang ketujuh ada tamzik, adalah kata sifat untuk berbagai peristiwa buruk yang murni disebabkan oleh manusia. Yang kedelapan ada iqab, kejadian berupa hukuman disebabkan oleh sikap pengingkaran manusia terhadap Allah dan Rasul. Dan yang terakhir adalah nazilah, merujuk pada bencana sebagai hukuman yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia. Nah, dalam materi fikih kebencanaan ini kita akan mengkaitkan lebih mendalam tentang pengurusan jenazah muslim COVID sesuai dengan syariat Islam, di mana yang kita ketahui bahwa baik itu di Indonesia maupun di seluruh dunia lagi tidak sedang baik-baik saja karena adanya pemaparan dari virus COVID-19 yang menyebar seluruh dunia. Namun di sini kita akan mengkaji lebih detailnya atau lebih spesifiknya lagi tentang pengurusan jenazah muslim COVID-19 sesuai dengan syariat Islam, yaitu bagaimana cara memandikannya, menguburkan berdasarkan syariat Islam. Menurut Republika Co.id Jakarta, bahwa masih adanya keraguan di tengah masyarakat terkait pengurusan jenazah korban COVID-19, membuat Majelis Ulama Indonesia atau MUI beberapa waktu lalu mengeluarkan Fatwa nomor 18 tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah muslim yang terkait virus corona atau COVID-19. Nah, fatwa tersebut mengatur beberapa hal, salah satunya proses pengurusan jenazah yang sesuai protokol kesehatan, mulai tahap pemandian jenazah, pengkafanan, penyolatan, hingga penguburan. Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni'am Soleha menekankan bahwa pengurusan jenazah korban COVID-19 ini dipastikan memenuhi syarat Islam. Beliau mengatakan bahwa pengurusan jenazah ini memenuhi syariat, namun harus tetap memenuhi protokol kesehatan untuk tidak mempunyai potensi penularan diri sendiri dan orang lain. Beliau juga mengatakan bahwa tahapan dalam protokol kesehatan pengurusan jenazah yang tercantum dalam fatwa tersebut, yang pertama, tahapan memandikan jenazah korban COVID-19 ini bisa dimandikan tanpa harus melepaskan pakaian. Begitu juga saat kondisi normal pun tidak harus untuk melepaskan pakaiannya. Kuncinya adalah bersihkan najis yang terdapat dalam tubuhnya. Yang memandikannya diupayakan sesuai dengan jenis kelamin jenazah. Namun jika tidak memungkinkan maka tetap dimandikan tanpa harus melepas pakaiannya. Nah, yang berikutnya adalah tahapan pengkafanan. Setelah dimandikan dan disucikan, pengkafanan cukup satu helai dan dimungkinkan ditutup menggunakan plastik dan dimasukkan ke dalam peti untuk mencegah potensi penularan. Kemudian penyolatan cukup diwakilkan oleh orang muslim di rumah sakit, di musola terdekat atau di pemakaman. Artinya di mana pelaksanaan sholat sangat fleksibel. Nah, dan yang terakhir adalah pemakaman, di mana pemakaman ini tetap dilakukan seperti pada umumnya atau seperti biasanya. Nah, sekarang kita membahas tentang tuntunan merawat jenazah pasien COVID-19 menurut Fatwa Agama Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jenazah pasien COVID-19 termasuk jenazah yang beresiko tinggi menularkan
virus yang diidapnya. Oleh sebab itu, perlu perawatan khusus yang berbeda dengan perawatan jenazah pada umumnya. Perawatan jenazah pasien COVID-19 hanya dapat dilakukan oleh petugas dari rumah sakit. Seluruh petugas yang terlibat dalam proses perawatan jenazah sejak dari memandikan sampai dengan penguburan harus memakai alat pelindungan diri yang biasa kita sebut sebagai APD. Alat itu harus lengkap sesuai standar medis dan tetap berhati-hati serta menjaga kebersihan. Cara pelaksanaannya yang pertama adalah memandikan jenazah. Jenazah dimandikan dengan cara disiram atau disemprot dengan air dan cairan disinfektan dari jarak tertentu yang aman dari risiko penularan. Dimulai dengan menyiram atau menyemprot anggota wudhu dan setelah itu dimulai lagi dengan anggota badan sebelah kanan. Setelah itu sedapat mungkin petugas tidak menyentuh tubuh jenazah dan menghindari cairan tubuh jenazah yang keluar dari mulut, hidung, mata, anus, kemaluan, dan luka di kulit. Selanjutnya, pada jenazah laki-laki dimandikan oleh petugas laki-laki dan jenazah perempuan dimandikan oleh petugas perempuan. Dalam keadaan darurat, petugas laki-laki boleh memandikan jenazah perempuan. Demikian pula dengan sebaliknya. Dengan syarat aurat jenazah ditutup dengan kain atau selainnya yang dapat menutup aurat atau alat vitalnya. Dan selanjutnya, dalam keadaan darurat yang menuntut untuk tidak memandikan jenazah, maka jenazah tidak perlu dimandikan. Kemudian ada langkah kedua, yaitu mengafani jenazah. Yang pertama, sebelum dikafani, jenazah dibungkus dengan plastik atau bahan serupa yang kedap udara. Kemudian jenazah dikafani dengan satu lembar kain kafan warna putih atau warna lain yang menutup seluruh tubuh. Apabila memungkinkan, jenazah laki-laki dikafani dengan 3 lembar kain kafan dan jenazah perempuan dikafani dengan 5 lembar kain kafan. Kemudian setelah dikafani, jenazah dibungkus lagi dengan plastik atau bahan serupa yang kedap udara untuk yang kedua kalinya. Kemudian jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang sesuai standar medis. Selanjutnya jenazah dimasukkan ke dalam peti kayu dengan sebisa mungkin langsung dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian langkah yang ketiga adalah menyolatkan jenazah. Nah, dalam langkah ini yang pertama, sholat jenazah boleh dilakukan di tempat steril di rumah sakit atau lokasi lokasi perawatan jenazah dengan izin dan pengawasan dari petugas rumah sakit. Kemudian sholat diutamakan hanya oleh pihak dari keluarga secara sangat terbatas dengan tetap menjalankan seluruh protokol kesehatan terkait pencegahan COVID-19 seperti tidak berkerumun, menjaga social distancing atau physical distancing, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan, baik sebelum maupun sesudah sholat. Dan yang terakhir, langkah yang kemudiannya adalah dalam keadaan darurat, sholat jenazah dapat dilakukan di kuburan setelah jenazah dikuburkan dengan tetap menjalankan seluruh protokol kesehatan terkait pencegahan COVID-19 di atas. Nah, kemudian langkah yang terakhir atau langkah yang keempat yaitu menguburkan jenazah. Jenazah harus dikuburkan selambat-lambatnya 4 jam setelah kematiannya. Kemudian jenazah langsung dibawa ke tempat pemakaman tanpa ditransitkan dimanapun. Kemudian jenazah dimasukkan langsung ke liang lahat bersama peti jenazah tanpa membukanya. Dan yang terakhir, penguburan jenazah dilakukan dengan tetap memperhatikan hal-hal yang dipandang perlu sesuai dengan
kedaruratan serta kelaziman yang dituntunkan. Nah, sekian pemaparan singkat materi fikih kebencanaan yang berkaitan dengan perawatan jenazah pada korban COVID-19 menurut atau berdasarkan fatwa MUI dan fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf atas penyampaian materi yang saya berikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.